Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel berbagi ilmu atau berbagi hukum ya. Kali ini kita mau bahas berita atau mungkin putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja perlu diperbaiki atau Undang-Undang Cipta Kerja secara legal formil tata cara pembentukannya tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin sudah teman-teman baca ya beritanya ya. Cuma kita kali ini mau coba explore lebih lanjut mengenai putusannya uh, seperti apa gitu ya. Jadi apakah nanti dampaknya uh, berdampak seperti apa, karena yang diuji ternyata memiliki keterkaitan dengan banyak undang-undang ya. Nah, ini disclaimer dulu ya. Jadi video ini hanya untuk tujuan edukasi atau sharing pengalaman. Jadi bukan nasihat hukum dan juga bisa jadi kemungkinan sudah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang. Ya. Jadi ini disclaimernya ya. Sorry ini ya, saya lagi agak flu, jadi mungkin suaranya kurang nyaman untuk didengar. Jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang cukup menghebohkan di minggu ini, yaitu putusan nomor 91 garing PUU strip Romawi 18 garing 2020. Nah, ini kalian juga bisa download putusan ini melalui website Mahkamah Konstitusi ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu sangat terbuka dan transparan mengenai segala macam putusan yang dilakukan dalam mekanisme pengujian baik undang-undang pengujian formil maupun pengujian material. Jadi kalian bisa download. Ini ada sekitar 460 halaman atau berapa lah ya, saya nggak begitu hafal. Jadi cukup tebal dan di sana kita bisa lihat berbagai perspektif hakim maupun pemohon dalam menyampaikan argumentasi mengenai materi yang diujikan. Nah, di putusan ini ada dissenting opinion juga ya. Jadi ada 4 hakim melakukan dissenting opinion terhadap putusan ini. Jadi kalau kita ketahui Mahkamah Konstitusi itu hakimnya ada 9, terus kemudian 4 hakim dissenting opinion dan 5 hakim menyatakan setuju bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai atau pembentukannya tidak sesuai secara formil seperti itu. Nah, jadi bisa dibayangkan sangat tipis ya, sangat tipis dalam menentukan keputusan ini. Dari 9, 5 yang setuju, 4 memiliki pendapat berbeda ya. Nah, kita akan bahas pendapat berbedanya di lain kesempatan, tapi kita mau lihat dulu isi putusannya. Nah, putusannya sebagai berikutnya. Pertama, ini kita nggak perlu bahas. Yang kedua, ini juga kita nggak perlu terlalu bahas terlalu dalam. Nah, yang ketiga ini ya, menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Nah, artinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu pembentukannya ya, cara pembentukannya itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, ini yang cukup penting ya. Jadi apakah suatu peraturan atau undang-undang itu kalau tidak dibentuk berdasarkan atau bertentangan dengan filosofi Undang-Undang Dasar 45 itu bisa diputuskan seperti ini kan. Kalau ini kan diputuskannya kan seolah-olah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, tetapi tidak juga langsung segera dibatalkan atau dianggap tidak berlaku, tapi diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 2 tahun. Nah, ini memiliki arti kalau menurut saya harusnya MK tegas saja, batal ya batal, selesai,
sejak putusan diucapkan, jangan diberikan ruang untuk perbaikan atau ruang untuk, kalau ada ruang seperti perbaikan ini kan seolah-olah selama 2 tahun itu boleh undang-undang itu dibuat dengan cara menyimpang, berdasarkan menyimpang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Nah, ini yang membuat persepsi ya, persepsi baru ya. Jadi nanti kalau di kemudian hari katakanlah ada undang-undang yang dibuat dengan cara yang tidak sesuai secara formil ya dengan Undang-Undang Dasar 45, ini bisa menjadi contoh gitu loh. Berarti boleh dong membuat undang-undang dengan materi uji formil yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 sepanjang ada masa perbaikan. Jadi seolah-olah bahasanya seperti itu. Nah, tapi itu hanya pendapat ya, salah satu pendapat. Jadi perlu di-challenge lagi mungkin nanti kedalamannya maupun menurut pemahaman yang lain seperti apa. Nah, yang keempat menyatakan, nah ini tadi sama dengan yang ketiga ya, menyatakan Undang-Undang 11 tahun 2020 Cipta Kerja masih berlaku ya, sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu ya. Jadi ini sama ya tadi dengan penjelasannya. Jadi seolah-olah ini MK memberikan pedoman baru bahwa boleh dibuat menyimpang dulu dari terhadap Undang-Undang Dasar 45, tapi nanti diperbaiki gitu dan masih berlaku. Nah itu. Jadi ada kesan seperti itu. Meskipun kita paham lah ya bahwa mungkin kalau ini langsung dicabut berdampak seperti apa, kalau ini tidak langsung dicabut atau dinyatakan sesuai dampaknya seperti apa dan sebagainya. Semuanya keputusan yang sulit ya, pasti butuh pendalaman analisis ya. Kemudian yang kelima, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden lah ya untuk memperbaiki dalam waktu 2 tahun. Jika tidak diperbaiki 2 tahun maka menjadi inkonstitusional permanen. Nah, jadi bahasanya inkonstitusional permanen, berarti ada juga yang inkonstitusional temporary atau sementara. Ya itu tadi yang nomor 3 dan 4 tadi ya. Jadi aneh gitu kan, kita menjalankan undang-undang tetapi undang-undang yang inkonstitusional secara sementara ya. Tapi ya sudah, itu kan putusan, kita harus hargai lah ya. Nah, kemudian menyatakan apabila dalam waktu tenggang 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali ya. Nah, kemudian yang ketujuh menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Ya, ini debatable lagi ya. Kalau biasa di Indonesia itu kan mendefinisikan sesuatu kan perlu ditulis. Apa-apa harus dijelaskan dengan tertulis. Karena maksud strategis dan berdampak luas ini ditafsirkan mungkin bisa bervariasi kali ya. Jadi seperti itu. Jadi ini juga yang menjadi perhatian bagi beberapa praktisi hukum maupun akademisi hukum. Maksud strategis dan berdampak luas itu seperti apa? Apakah penafsiran strategis dan berdampak luas itu sama semua atau berbeda-beda seperti itu, sehingga tidak dalam pelaksananya tidak menyalahi putusan dari MK ini. Nah, ya.
serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru. Oke, ini sepakat lah ya, karena sedang diperbaiki ya. Nah, kemudian yang ke-8 memerintahkan, oke ini normatif. Yang ke-9 oke ya. Jadi dari putusan MK ini muncul dua pandangan ya. Yang pertama, pandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan yang aturan turunan yang sudah diterbitkan lah ya, itu masih berlaku ya, masih berlaku sampai dengan 2 tahun sampai perbaikan. Kalau setelah 2 tahun masa perbaikan belum ada, ya nanti menjadi tidak berlaku setelahnya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, sebelum saya lanjut ke situ, pandangan yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja 2011 dan aturan yang ada, yang turunannya sudah diterbitkan, menjadi tidak berlaku ya. Nah, karena tadi ada melakukan segala tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Contoh ya, di Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait katakanlah pesangon gitu lah, atau PHK. Sebagaimana kita ketahui, PHK itu nilainya menurun ya dibandingkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, kalau diterapkan Undang-Undang 11 dan PP 35 2021, tentu penerapan itu kan berdampak luas itu dan strategis itu. Nah, sedangkan teman-teman yang di PHK mungkin mengalami kerugian, harusnya dapat haknya sesuai Undang-Undang 13, ini dapat haknya sesuai Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35, itu berbeda. Kemudian yang marak lagi adalah komponen upah minimum di PP 36 kalau saya nggak salah ya, PP 36 2021. Nah, itu juga berdampak luas kan, strategis berdampak luas. Apakah itu juga termasuk yang ditangguhkan atau tidak? Nah, ini mungkin harus dicek ya. Nah, jadi ada dua mazhab, yaitu mazhab pertama atau pandangan lah ya, bukan mazhab. Pandangan pertama itu boleh tetap jalan sampai 2 tahun, pandangan yang kedua udah stop aja, karena semua undang-undang atau aturan pelaksana itu pada normatifnya adalah strategis dan berdampak luas karena mengikat warga negara itu. Nah, cuman saya coba memberi pendapat terkait dengan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud dalam Mahkamah Konstitusi ini, perbaikan dalam konteks seperti apa ya? Apakah perbaikan tata cara pembuatannya, atau perbaikan kontennya atau isinya, atau perbaikan seperti apa? Tapi kalau melihat dari ini adalah uji formil ya, maka saya memiliki pendapat ini adalah perbaikan dari sisi prosedur pembuatannya ya, itu. Nah, yang kedua, mungkin nggak sih dinyatakan oleh Presiden dan DPR ini sudah diperbaiki, kemudian digugat lagi, uji formil lagi, bahwa ternyata seandainya nanti uji formilnya disetujui di kemudian hari lagi, berarti kan ini menjadi tidak ada perbaikan gitu kan, atau perbaikannya hanya minor. Bisa nggak seperti itu dianggap, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku? Jadi kadang berpikir, oke diperbaiki, oke perbaiki, katakanlah perbaiki, kalau kita gampang pakai logika masyarakat awam seperti saya ya, oke diperbaiki, katakanlah diperbaikinya harus ada 10 aktivitas yang diperbaiki. Nah, ini cuma diperbaiki katakanlah 2 aktivitas. Apakah itu dianggap sebagai perbaikan? Karena dari 10, 2 sudah diselesaikan, sedangkan yang 8 masih proses. Atau perbaikannya dimaksud tuh dari 10, ya 10-nya harus selesai. Nah, itu nanti yang juga mungkin menjadi hal yang debatable lah ya, atau menjadi bahan diskusi di kemudian hari. Nah, selanjutnya ya tadi, katakanlah dalam 1 tahun nih, katakanlah sudah selesai perbaikannya, kan ada kemungkinan juga nanti diuji lagi ke Mahkamah Konstitusi, apakah perbaikan itu dianggap cukup atau tidak, sehingga yang menentukan cukup atau tidaknya suatu perbaikan itu siapa, ya kan?
Yang menentukan ya kembali lagi uji formil, uji material dengan melihat sejarah yang ada. Nah, saya pikir itulah ya yang saya mau sampaikan dulu. Mudah-mudahan pendapat atau pandangan ini bisa menambah sudut pandang lah ya dalam melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini. Semata-mata ini tujuannya hanya untuk memperkaya khasanah kita, memperkaya wawasan, tidak ada tujuan yang lain. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalaupun ada hal yang tidak tepat atau mungkin salah pengucapan, ya saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.